Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi kita yang agung. Dan bertepatan dengan hari Jumat ini juga kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayah bunda sekalian, kita pagi ini berada lewat majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya. Nantinya kita akan mengkaji 9 nasihat Luqman pada putranya atau pada anaknya, yang kami bawakan nanti dari, bisa jika ada yang bawa Al-Quran atau mau menyimak Al-Quran, nanti bisa dilihat dari ayat 12 sampai ke 19 dari surat Luqman. Ya, ayat ke-12 sampai ke 19 dari surat Luqman. Saya akan bedah secara ringkas nasihat ini satu persatu. Ya. Jika ingin meninjau lebih jauh atau mendapatkan nasihat lebih jauh, bisa juga melihat di Instagram kami. Di Instagram dengan akun @parentingruqayyah. Itu sudah berisi nasihat-nasihat yang kita bahas pada kesempatan pagi ini dalam gambar yang nanti akan lebih memudahkan dan lebih diterima insyaallah. Nah, sekarang kami bahas dulu siapakah Luqman. Ya, insyaallah gambar di sini mudah-mudahan kelihatan ya. Ini sebenarnya saya mau jadikan buku ya. Baru pagi-pagi saya ini rapikan lagi, ini tulisan lama ya, dan sudah sejak saya di Saudi kalau nggak salah saya tulis, terus baru ingat tulisan ini, dan kemarin Mas Ferry minta supaya bahas tentang parenting. Nah, saya ingat materi ini makanya saya bahas lagi. Luqman itu seorang hamba yang soleh. Ada beberapa pendapat tentang Luqman itu profesinya apa. Said bin Al-Musayyib itu mengatakan bahwa Luqman itu adalah penjahit. Ibnu Zaid itu mengatakan Luqman itu adalah penggembala. Ulama lain yaitu Khalid Ar-Rabi, ya, Khalid Ar-Rabi, ya, itu mengatakan bahwa Luqman itu adalah seorang tukang kayu. Berarti ada yang katakan itu penjahit, ada yang katakan itu penggembala, ada yang katakan itu tukang kayu. Dan Ibnu Abbas itu katakan Luqman itu adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Sekarang itu Ethiopia sekitarnya. Ya, kalau mau bilang Habasyah ada Sudan juga masuk sebagiannya. Ada yang di pinggir Laut Merah itu ada negara yang namanya Eritrea juga masuk, ya, termasuk Ethiopia. Said bin Al-Musayyib itu menyatakan bahwa Luqman itu seorang yang berkulit hitam. Dari Sudan, negeri kulit hitam. Ciri-ciri Luqman, nah ini disebut dalam kitab Zad Al-Masir karya Imam Ibnul Jauzi. Beliau katakan bibirnya itu tebal, kakinya pecah-pecah. Dan disebutkan juga dalam Zadul Masir bahwa Luqman itu seorang qadhi, hakim berarti, di kalangan Bani Israel. Coba lihat tadi penyebutan Luqman itu dalam Al-Quran. Mungkin kalau kita lihat sebutan di sini kulitnya hitam, mungkin kita agak sedikit merendahkan orang yang berkulit hitam. Padahal ya bukan standarnya seseorang itu mulia di sisi Allah itu dari warna kulit. Karena orang itu mulia di sisi Allah seperti di sini disebutkan, ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah siapa di antara kalian yang bertakwa.
Al-Auza'i katakan, Abdurrahman bin Harmalah berkata, ada seorang berkulit hitam menghadap Sa'id bin Al-Musayyib dan ia ingin menanyakan sesuatu. Dan ketika itu Sa'id berkata pada laki-laki berkulit hitam tadi, janganlah sedih, karena engkau itu berkulit hitam. Lihatlah, ada 3 orang pilihan dari negeri kulit hitam, yang ini termasuk orang-orang mulia semuanya. Ada Bilal, ada Mahja, bekas budak Umar bin Al-Khattab, dan ada Luqman Al-Hakim. 3 orang ini berkulit hitam, tapi mereka itu adalah orang-orang yang mulia. Itulah kenapa Allah katakan standarnya bukan dilihat dari warna kulit, namun standar seorang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, standarnya adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Nah, nasihat Luqman lengkapnya ini nanti bisa dilihat di surat Luqman ayat 12 sampai 19. Ya, mulai dari ayat walaqad ataina luqmanal hikmata anishkur lillah sampai pada ayat 19 waqsid fi mashyika waqdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Nah, nanti saya akan kupas satu persatu. Intinya nasihat di sini nanti kita akan himpun dalam 9 nasihat dari Luqman pada anaknya. Sebenarnya intinya ada 8 kalau mau disimpulkan dari ayat, namun satu nasihat lagi itu ada dalam Musnad Imam Ahmad, disebutkan nasihat Luqman tersebut. Dan saya ikutkan di dalam nasihat ini, jadinya total ada 9 nasihat. Yang pertama, itu kita diperintahkan bersyukur kepada Allah. Ingat ya, ini nasihat Luqman pada anaknya. Berarti nasihat ini ayah bunda bisa tujukan kepada anak, itu suruh bersyukur. 1. Yang kedua, ingatlah syirik itu berbahaya. Syirik itu termasuk kezaliman yang paling besar. Nanti kita akan lihat ayatnya. Yang ketiga, disuruh berbakti pada orang tua karena perjuangan mereka terutama bunda begitu luar biasa. Yang keempat, janganlah janganlah manut pada orang tua. Janganlah patuh pada orang tua ketika mengajak berbuat syirik. Ya, ketika mengajak berbuat syirik. Karena kita diajak maksiat, maka tidak ada kepatuhan. Namun kalau sifatnya di luar maksiat, artinya perkara mubah atau bahkan perkara wajib, punya kewajiban untuk taat. Nanti ada penjelasannya. Kemudian nasihat yang kelima adalah ingatlah semua perbuatan akan dibalas oleh Allah. Kemudian yang keenam, Luqman nasihati anaknya, lakukanlah sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian disuruh bersabar. Yang ketujuh, nasihat lagi dari Luqman pada anaknya adalah ajarkan anak agar tidak sombong. Kemudian yang kedelapan, bersikaplah sederhana dan tidak bersuara keras. Lalu yang kesembilan, Allah pasti menjaga titipannya. Nasihat ke-9 ini diambil dari hadis selain dari ayat tadi. Nah, 9 nasihat ini nanti akan kita jabarkan. Nah, Allah menganugerahkan hikmah pada Luqman. Lihat tadi ayat 12 ya. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sungguhnya ingat, Allah itu ghani. Allah itu maha kaya. Hamid, maha terpuji. Nah, ada beberapa poin di sini yang bisa kita pelajari dari ayat 12 ini dari surat Luqman. Yang pertama, ini tentang masalah hikmah. Apa yang dimaksud dengan hikmah? Kan Luqman itu dikaruniai hikmah. Nah, mayoritas ulama berpandangan bahwa hikmah adalah kepahaman dan logika. Ada juga yang mengatakan bahwasanya hikmah itu adalah nubuwah.
Nah, sampai di sini mereka berbeda lagi. Kalau nubuah itu berarti kenabian ya. Para ulama berbeda pendapat. Luqman itu siapa? Apakah seorang nabi ataukah orang soleh? Said bin Musayyib, Mujahid dan Qatadah berpendapat bahwa Luqman itu hanyalah orang yang diberi hikmah dan bukan seorang nabi. Sedangkan Ikrimah berpendapat bahwa Luqman adalah seorang nabi. Berarti ada perbedaan pendapat di sini. Namun pendapat pertama yang menyatakan Luqman hanyalah orang yang mendapatkan hikmah, itulah yang lebih tepat. Ya, itulah yang lebih tepat. Nah, itu pengertian hikmah. Berarti kalau kita balik tadi pemahaman ya, kalau kata Ibnu Katsir di sini, hikmah itu adalah kepahaman, ilmu dan takbir. Bisa mengungkap atau menjelaskan sesuatu. Dan ada perkataan yang bagus dari Syekh Sa'di, ia katakan hikmah itu akan membuahkan ilmu bahkan amalan. Oleh karenanya hikmah ditafsirkan dengan ilmu yang manfaat dan amalan soleh. Nah, ini definisi yang lebih bagus. Hikmah itu apa? Ilmu dan amalan soleh. Syekh Sa'di juga katakan hikmah itu adalah ilmu yang benar dan pengetahuan akan berbagai hal dalam Islam. Syekh Sa'di katakan lagi, orang yang memiliki hikmah akan mengetahui rahasia-rahasia di balik syariat Islam. Jadi orang bisa alim, memiliki banyak ilmu, ya tetapi belum tentu memiliki hikmah. Jadi kalau kita bahas hikmah ini, yang lebih bagus kita katakan itu memiliki ilmu, ilmunya ilmu yang benar, dan juga memiliki pengetahuan yang mendalam dalam Islam. Sekarang kita beralih ke ayat yang sama, tapi ada di situ pembahasan syukur. Maka nasihat yang pertama adalah bersyukur kepada Allah. Kalau kita lihat dari penjelasan para ulama, bersyukur pada Allah adalah memuji Allah sebagai balasan atas nikmat yang diberikan dengan cara melakukan ketaatan padanya. Dan para ulama itu menjelaskan syukur itu punya 3 rukun. Ingat ya, syukur itu punya 3 rukun. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah ini di dalam Majmu'ah Al-Fatawanya. 1, mengakui nikmat tersebut secara batin. Dalam hati diakui nikmat itu berasal dari Allah. Yang kedua, nikmat tersebut ditampakkan secara zahir dalam lisan. Yang ketiga, nikmat tersebut digunakan pada tempat-tempat yang diridhoi Allah. Itu dengan anggota badan ini dimanfaatkan untuk melakukan ketaatan pada Allah. Berarti kalau kita simpulkan rukun syukur 3 ya. 3 ini terpenuhi barulah disebut bersyukur. 3 ini tidak terpenuhi maka tidak disebut bersyukur. Bersyukur dengan hati, mengakui nikmat itu datang dari Allah. Kemudian kedua, bersyukur dengan lisan, mengucapkan ya pujian pada Allah, sanjungan pada Allah. Yang ketiga adalah memanfaatkan nikmat tadi untuk ketaatan, bukan untuk maksiat. Maka Ibnu Taimiyah itu simpulkan, syukur harus dijalani dengan mengakui nikmat dalam hati, dalam lisan, dan menggunakan nikmat tersebut dalam anggota badan. Nah, tadi disebutkan wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sungguh ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ibnu Katsir itu katakan, maksudnya adalah barang siapa yang bersyukur, maka manfaat dan pahalanya akan kembali pada dirinya sendiri. Jadi kita bersyukur itu manfaatnya untuk kita. Sebagaimana Allah katakan juga dalam ayat yang lainnya, wa man amila sholihan fali anfusihim yahmadun. Fali anfusihim yamhadun. Dan barang siapa yang beramal saleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan, yaitu di surga kelak. Jadi dia itu bersyukur itu untuk dirinya sendiri. Nah, sebaliknya kalau orang itu tidak mensyukuri nikmat,
siapa yang mengingkari nikmat atau enggan bersyukur, kata Allah tadi di ayat yang sama, wa kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ingat, siapa yang mengkufuri nikmat, tidak mensyukurinya, ingat Allah tidak butuh kita. Allah itu maha ghani, Allah itu maha cukup. Bukan karena kita itu bersyukur berarti Allah itu tambah kekayaannya, tidak sama sekali. Dan Allah tetap maha terpuji walaupun ya makhluk itu tidak bersyukur pada Allah. Sebagaimana kata Yahya bin Salam, Allah itu maha kaya, tidak butuh pada selain Dia. Allah pun maha terpuji dalam segala perbuatannya. Nah, ini kaitannya dengan syukur. Nasihat yang kedua, ini tentang syirik. Diingatkan oleh Luqman pada anaknya. Kalau nasihat ini dijelaskan pada anak, berarti nasihat ini benar-benar urgen, benar-benar penting. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu persekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Quran surah Luqman ayat 13. Ingat ya, di sini dipanggil putranya itu dengan ya bunayya, wahai anakku. Berarti kita sudah diajarkan di sini panggilan yang halus. Oh sebentar, audio. Ya. Di sini kita diajarkan, ya. Tes suara sudah masuk ya. Oh, sedip. Coba di situ kan unmute. Ya. Nah, di dalam ayat ini disebut ya bunayya, dipanggil wahai anakku. Dan ini kalau dalam kaidah bahasa Arab ini adalah panggilan yang halus ya kepada anak gitu. Ya, itu panggilan halus kepada anak. Dan memang untuk panggilan asalnya kepada anak kita sendiri tidak dengan panggilan yang kasar. Tidak dengan panggilan yang keras. Memang kadang butuh effort, butuh usaha untuk nahan emosi pada anak kita sendiri. Ya, kadang mungkin seorang ayah nggak bisa nahan emosinya, kadang bunda juga demikian ya. Tapi dia berusaha untuk menasihati dengan bijak, dengan lemah lembut. Karena panggilan tadi sudah menunjukkan bagaimana nasihat itu bisa masuk dengan mudah. Apalagi yang dijelaskan ini perkara penting, perkara besar seperti masalah akidah yang dijelaskan di sini. Nah, Ibnu Katsir katakan Luqman menasihati anaknya yang tentu ia amat sayangi, itu dengan nasihat yang amat mulia. Ia awali pertama kali dengan nasihat untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Dikatakan inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat besar. Nah, kenapa disebut ini kezaliman yang amat besar? Ini para ulama itu sebutkan di sini, ini dalam Taisir Al-Karimir Rahman karya Syekh Sa'di disebutkan karena orang yang berbuat syirik telah menyamakan makhluk yang dicipta, menyamakan makhluk dengan Allah yang Maha merajai. Allah tidak ridho disamakan antara dirinya dengan makhluk. Maka kalau ada ibadah ditujukan pada selain Allah, berarti manusia itu sama saja menyamakan Allah dengan makhluk. Allah tidak ridho seperti itu. Dan makhluk di sini tidak dapat menciptakan walaupun sebesar zarrah. Kalau dia tidak bisa mencipta makhluk kecil saja, manusia tidak bisa mencipta, maka manusia tidak pantas untuk disembah. Yang pantas untuk disembah hanyalah Allah. Sehingga kalau ada yang berbuat syirik,
dia sangat-sangat zolim karena dia menyamakan makhluk yang tidak bisa menciptakan apa-apa dengan Allah yang Maha Pencipta. Maka kalau dikatakan syirik ini perbuatan yang paling zolim, tentu kita penyikapan terhadap dosa syirik, kita harus benar-benar menjauhinya. Benar-benar waspada. Bahkan bentuk kewaspadaan kita itu adalah kita benar-benar jauhi. Jangan mudah-mudahan untuk berbuat syirik dan jangan menganggap remeh syirik. Makanya kalau kita lihat para ulama itu jelaskan bahaya syirik itu begitu banyak. Ada yang pertama, segala kejelekan di dunia dan di akhirat itu diakibatkan oleh syirik. Musibah di mana-mana itu ya karena syirik. Sebab utama kesulitan di dunia dan di akhirat itu adalah karena syirik. Rasa khawatir dan lepasnya rasa aman di dunia dan akhirat disebabkan karena syirik. Terus orang yang berbuat syirik akan sesat di dunia dan di akhirat. Kemudian orang yang berbuat syirik akbar, syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah jika mati dalam berbuat syirik dan belum bertaubat. Karena Allah katakan Allah la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik dan dosa syiriknya dibawa mati. Kemudian yang keenam, jika seorang itu berbuat syirik, seluruh amalannya bisa terhapus. Walau asyrakul habitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Yang ketujuh, orang yang berbuat syirik akbar pantas masuk neraka dan diharamkan surga untuknya. Lalu yang kedelapan, syirik akbar membuat pelakunya kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka berarti tidak bisa keluar dari neraka. Yang kesembilan, syirik itu adalah sejelek-jelek perbuatan zalim dan sejelek-jeleknya dosa. Yang kesepuluh, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang yang berbuat syirik. Dan berbagai macam bahaya syirik yang lainnya. Nah, karena poin-poinnya begitu banyak yang menunjukkan bahaya syirik, maka seorang muslim punya tugas untuk belajar syirik tidak hanya secara global saja, dia juga mempelajari secara detail, secara rinci. Sebagaimana kata pepatah Arab, kejelekan juga mesti kita kenal. Tidak hanya kita kenal kebaikan saja. Arab tu syarra la li syarri lakin litawakkihi. Aku kenal kejelekan itu, aku kenal macam-macam dosa. Bukan berarti aku ingin melakukan dosa tadi. Namun tujuanku adalah litawakkihi, supaya aku bisa menjauh dari dosa tersebut. Maka ayah bunda juga mesti menjauhi dosa-dosa semacam ini. Dengan cara apa? Kenali dulu. Orang nggak tahu kalau di situ lubang bisa buat terjatuh kalau dia tahu dulu sebelumnya. Kalau dia tidak tahu akan terjatuh dalam lubang tersebut. Maka syirik juga demikian. Kalau orang tidak pelajari syirik, tidak pahami apa aja yang masuk syirik, apa saja dosa-dosa yang tergolong dalam kesyirikan, dia bisa terjatuh sendiri dalam syirik tanpa sadar. Makanya ibarat syirik itu seperti disebutkan dalam beberapa hadis, ya syirik itu kadang sifatnya samar. Ada syirik yang benar-benar nampak, mungkin orang-orang itu pada tahu itu perbuatannya termasuk syirik. Namun ada syirik yang samar, ada yang memang kurang ilmu dan dia itu tidak mengetahui kalau itu syirik. Makanya diibaratkan syirik itu, ya, itu sifatnya seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Ya, semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Sudah semutnya hitam, batunya hitam lagi sehingga tidak nampak, tambah lagi gelap. Kalau masih terang mungkin masih bisa terlihat tuh. Nah, setelah nasihat yang kedua tadi tentang syirik, nasihat berikutnya lagi adalah berbaktilah pada orang tua. Di sini diingatkan dalam surat Luqman ayat 14, wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Coba ya bunda perhatikan di sini surat Luqman ayat 14 menyebutkan, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Oleh disebutkan ibu bapak. Lalu diingatkan, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan
wahnan ala wahnin, lemah yang bertambah-tambah. Dan menyapinya dalam 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku, yaitu kepada Allah, dan kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu kelak. Maka ayat ini mengingatkan bagaimana jasa baik orang tua, terutama bunda, kemudian diingatkan untuk berbuat baik kepada keduanya. Dan banyak ayat yang menyebutkan seperti itu setelah memerintahkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Kemudian diingatkan di sini dengan cara Allah ingatkan di sini dengan mengingatkan jasa dari bunda. Itu ketika bunda mengandung kita. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Wahnan ala wahnin itu maksudnya adalah kesulitan ketika mengandung anak. Qatadah berkata bahwa yang dimaksud adalah ibu mengandung kita dengan penuh usaha keras. Atau katakan bahwa yang dimaksud adalah ibu mengandung kita dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Maka jasa dari bunda diingatkan dalam ayat ini, menunjukkan bahwasanya tugas anak berbakti pada orang tua dan lebih terkhusus lagi pada bundanya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW itu kan katakan, ketika ditanyakan kepada siapa aku berbakti, ada seorang sahabat nanya, Nabi SAW jawab, ummuka, ibumu, sampai ulang 3 kali. Suma'ai, kemudian apalagi 3 kali diulang itu. Ummuka ibumu, ummuka ibumu. Baru kemudian yang keempat kalinya disebutkan abuka, bapakmu. Maka tugas kita bersyukur kepada orang tua. Dalam ayat yang lainnya disebutkan wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Oleh karena itu dikatakan anishkurli wali walidayka ilayyal masir, bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu kelak. Nah, nasihat yang berikutnya lagi, Luqman ingatkan pada anaknya ketika orang tua mengajak berbuat syirik, tidak harus taat. Allah katakan dalam surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya maksamu untuk mempersekutukan dengan aku, artinya berbuat syirik dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, jangan taat. Namun tetapi tetap pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, dan ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan kelak. Artinya gini, jika orang tua mengajak berbuat syirik atau bentuk maksiat yang lainnya, maka tidak wajib taat. Coba kita lihat satu kisah di sini untuk nyambung dengan kisah ini, ya, dengan ayat ini. Kita lihat ada sebuah kisah ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya, yaitu Sa'ad, bahwa beberapa ayat Al-Quran turun padanya. Dia berkata, ibunya Sa'ad, yaitu ibunya Sa'ad tadi yang kita lagi bicarakan ini, bersumpah tidak akan mengajaknya bicara selamanya sampai dia kafir, murtad dari agamanya. Artinya dia tidak lagi beragama Islam karena Sa'ad masuk Islam. Dan dia juga tidak akan makan dan minum. Ibunya mengatakan, sungguhnya Allah mewasiatkan padamu untuk taat pada orang tuamu, dan aku ini adalah ibumu. Nah, ibunya bilang pada anaknya ini, saya perintahkan padamu untuk berbuat itu. Sekarang keluar dari Islam, jangan meluk Islam lagi.
Sa'ad mengatakan. Lalu Sa'ad diam selama 3 hari, kemudian jatuh pingsan karena kecapean. Coba lihat tadi, dia bersumpah apa tadi? Tidak mau makan, tidak mau minum. Kemudian datanglah anaknya yang bernama Amarah, lantas memberi minum padanya. Akhirnya ibunya diberi minum oleh yang lainnya. Namun ibunya lantas mendoakan kejelekan pada Sa'ad. Lalu Allah turunkan wasainal insana biwalidayhi husna, Al-Ankabut ayat 8, dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada 2 orang ibu bapaknya. Dan juga ayat Luqman ayat 15 yang kita bahas, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku, artinya untuk berbuat syirik. Di dalamnya terdapat firman Allah lagi, lanjutannya adalah kalau diajak berbuat syirik tidak wajib taat, tidak mesti taat. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun ingat, pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Lalu beliau melanjutkan hadis. Nah, lihat di sini menunjukkan Sa'ad tidak mau taat sama ibunya ketika ibunya menyuruhnya murtad. Sampai ibunya mengancam mogok makan, mogok minum. Sa'ad nggak mikir itu. Saya tetap, menurut Sa'ad, saya tetap pegang keyakinan saya Islam. Ibu saya ngajak saya murtad, itu tidak harus saya taati. Walaupun ibunya tadi malah sampaikan, dalam agamamu kamu disuruh taat pada orang tuamu. Tapi Sa'ad katakan tidak, karena ini disuruh untuk perkara maksiat. Maka dia tidak taat. Sa'ad tidak taat ketika itu. Maka ini menunjukkan, ingat kaidah penting untuk masalah keterkaitan dengan makhluk manusia, itu ada batasnya kita untuk nurut, kita untuk patuh. Karena Nabi SAW katakan juga la ta'ata fi ma'siyatin, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada kewajiban taat dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma'ruf, yaitu bukan maksiat. Juga kata Nabi SAW, alal mar'il muslim fima habba wa kariha ma lam yu'mar bima'siyatin fa idza umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai atau dia benci, selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Bagaimana kalau kita disuruh ikut tradisi orang tua dan nenek moyang? Dirinci jadi 2. Ada tradisi orang tua atau nenek moyang yang ini berisi kebaikan, justru kita harus ikuti. Namun kalau tradisi orang tua dan nenek moyang itu bukan kebaikan, itu melanggar aturan Allah, maka tidak diharuskan untuk mengikuti. Kalau tradisi ini tidak ada larangan sama sekali, namun sudah jadi urf, sudah jadi kebiasaan, maka tetap kita bisa mengikutinya. Seperti misalnya, ya, secara urf kita berpakaian koko, kita berpenampilan dengan pecis hitam, pecis nasional. Itu tradisi. Tradisi ini tidak dilarang, boleh kita ikuti. Ayat yang berikutnya lagi, ayat 16. Ingatlah semua perbuatan akan dibalas. Ingatlah semua perbuatan itu akan dibalas. Ya bunayya inna intakum misqal habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya atau membalasinya. Sesungguhnya Allah maha halus, maha latif. Artinya mengetahui secara detail, dan Allah itu maha alim, maha khabir, yaitu Allah itu maha mengetahui. Nah, di sini Ibnu Katsir katakan ini adalah wasiat yang amat berharga yang Allah ceritakan tentang Luqman Al-Hakim, supaya setiap orang itu bisa mencontohnya. Kezoliman dan dosa apapun, walau seberat biji sawi, pasti Allah akan mendatangkan balasannya pada hari kiamat. Ketika setiap amalan ditimbang, jika amalan tersebut baik, maka balasannya peroleh pun juga baik.
Jika jelek, maka balasan yang diperoleh juga jelek. Kemudian nasihat yang berikutnya lagi adalah ada 3 induk ibadah yang dijelaskan oleh Luqman pada anaknya. Salat, amar ma'ruf nahi mungkar, sabar. Ini ada pada ayat ke-17. Kita bisa 3 ayat lagi ya. Yaitu ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah salat. 1. Suruhlah manusia mengerjakan yang baik, amar ma'ruf, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. 2. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. 3. Bersabar. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Luqman ayat 17. Maka 3 di sini diperintahkan. Ya, yang pertama itu sholat. Ingat sholat untuk anak-anak kita ya bunda. Itu sudah diperintahkan sejak umur 7 tahun. Muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah kepada anak kalian untuk sholat ya, saat mereka itu usia 7 tahun. 7 tahun diajak. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyri sinin. Dan pukullah mereka jika mereka sudah berusia 10 tahun. Dan ingat, ayah bunda sekalian, tidak ada perintah sampai memukul seperti ini ada dalam perkara ibadah lainnya. Cuma ada dalam sholat. Dan ini sekaligus jadi alasan kenapa sholat itu benar-benar penting. Benar-benar urgen. Sampai-sampai Umar itu pernah mengatakan ketika dia itu ditusuk sebelum melaksanakan sholat subuh menjelang wafatnya, ia katakan ama annahu la hadza fil islam li ahadin tarkus shalah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Dan Nabi SAW katakan juga bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Ya, perbedaan antara orang muslim dan orang yang berbuat syirik yaitu tentang meninggalkan sholat. Berarti kalau orang mengerjakan sholat dialah muslim sejati. Nah, biasanya kita melupakan di sini untuk ingatkan anak kita untuk sholat. Kadang sebagian orang tua memanjakan anak. Harusnya azan subuh jam 4 sudah dia bangunkan. Ya, kalau anak mungkin masih 4 tahun, 3 tahun ya belum paham itu ya. Atau 2 tahun belum paham itu, tapi ada yang usia-usia segitu sudah paham, maka diajak walaupun belum sampai 7 tahun. Diajak bangun subuh. Karena makin kecil dia itu diperintahkan seperti itu, diajak seperti itu, ketika usia 7 tahun, 10 tahun akan makin mudah. Sebagian orang tua, anaknya sudah SMP, anaknya sudah SMA, tidak pernah mengajak sama sekali atau mengajak namun tidak ada penekanan pada anak. Sehingga anak ketika SMP juga belum sholat subuh, saya sandarnya sholat subuh saja gitu. Ya, karena kalau sholat subuh bisa, insya Allah sholat yang lain bisa. Namun kalau sholat subuh itu sudah sulit, maka sholat yang lain pasti otomatis sulit juga. Maka jangan terlalu manjakan anak seperti ini. Harusnya orang tua itu ingat bahwasanya sholat ini kan bisa menyelamatkan dari neraka. Maka dia harusnya selamatkan anaknya dari neraka dengan cara dia bangunkan subuh tadi gitu. Gak masalah deh kalau habis subuh itu dia tidur pagi lagi, itu gak masalah. Yang penting dia melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Bukan subuhnya jam 6. Bukan subuhnya mau berangkat sekolah. Bukan. Kemudian ajakan lagi dari nasihat Luqman sini adalah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak pada ya, kebaikan dan larang dari kemungkaran ya. Dan ingat yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu sesuai kemampuan. Dan ada nasihat yang bagus dari Ibnu Taimiyah, kalau kita mau amar ma'ruf nahi mungkar, mau beri nasihat, mau beri wejangan, mau berdakwah pada orang lain, termasuk pada anak atau suami pada istri pada anak, 3 poin penting ini dalam amar ma'ruf nahi mungkar perlu diingat. Pertama ilmu, yang kedua lemah lembut, yang ketiga itu sabar. Saya ulang ya, ilmu, lemah lembut, kemudian sabar. Ilmu ini ada itu sebelum, lemah lembut ini ada ketika bertindak, sabar ini ada ketika ya setelah, yaitu biasanya mengalami gangguan. Orang kalau mau berdakwah pada orang lain, ilmu dulu itu ada.
Yang kedua, mesti dia dengan sikap lemah lembut, tidak boleh dengan keras gitu. Kemudian yang ketiga, sabar, karena ada yang nasihat diterima, ada yang nasihat tidak diterima. Ini nasihat yang luar biasa dari Ibnu Taimiyah. Terus ada lagi sabar terhadap cobaan. Nasihat Luqman pada anaknya, disuruh bersabar terhadap cobaan. Sabar itu artinya al-habsu, menahan diri. Ya. Menahan diri dalam hal apa di sini? Menahan diri di sini menahan hati, menahan lisan, menahan anggota badan. Menahan hati supaya tidak banyak protes pada takdir, menahan lisan supaya tidak keluar kata-kata yang menunjukkan tidak suka pada takdir tadi, atau menahan anggota badan ini, tangannya ditahan, ya, kakinya ditahan, tidak sampai memecahkan sesuatu gitu. Dia berusaha kendalikan dirinya. Nah, itu namanya orang yang sabar. Nah, maka 3 hal ini juga dinasihatkan pada anak. Salat, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian sabar. Kemudian yang ayat berikutnya, ayat 18, itu ajarkan anak agar tidak sombong. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Luqman ayat 18. Di sini diajarkan beberapa adab, dan ini ayah bunda bisa manfaatkan nasihat ini pada anak. Yang pertama, memalingkan wajah ketika berbicara itu nggak boleh. Kalau ada yang ngajak bicara, ya nasihati pada anak, lihat tuh, pandang itu orang yang bicara. Kalau ayah bunda bicara pada anak, terus anak lagi lihat HP, anak lagi lihat TV, anak lagi main-main gitu, suruh perhatikan, fokus lihat itu pada omongan orang tua. Nah, di sini ini yang dimasukkan dengan wala tusair khaddaka linnas. Ini maksud adalah janganlah engkau memalingkan wajahmu ketika sedang bicara pada yang lain atau pada yang mengajak bicara. Jadi kalau ada yang ngajak bicara, jangan lihat-lihat HP gitu. Kata para ulama, ini menunjukkan sifat sombong pada mereka. Ketika berbicara, arahkan wajahmu kepada lawan bicara tadi. Nah, ini sudah diajarkan dalam agama kita. Terus dalam sisi jalan juga, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Syekh Sa'di dikatakan, yang dimaksud adalah jangan bersikap sombong, yaitu begitu bangga dengan nikmat, dan akhirnya lupa pada pemberi nikmat, yaitu Allah. Dan jangan pula merasa ujub terhadap diri sendiri. Itu ayat 18. Kemudian ayat yang terakhir yang kita bahas, yaitu ayat 19. Di sini disuruh sederhana dalam berjalan dan jangan bersuara keras. Ini juga nasihat yang bagus ayah bunda ajarkan kepada anak-anak di rumah. Waqsid fi masyika waqdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Di sini kita disuruh berjalan dengan sikap tawadhu. Ibnu Katsir katakan, berjalanlah dengan sikap pertengahan, jangan terlalu lambat seperti orang malas, jangan terlalu cepat seperti orang tergesa-gesa. Siasa dikatakan yang dimaksudkan adalah jalanlah dengan sikap tawadhu dan tenang, jangan sombong dan takabur. Jangan pula berjalan malas-malasan. Nah, di sini berarti diajarkan sifat tawadhu ayah bunda. Coba lihat tawadhu itu bagaimana. Nabi SAW katakan, "Man naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Dan tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Dan juga tidaklah seorang itu memiliki sifat tawadhu, rendah diri, karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Tawadhu itu lawan dari sombong.
Sikap kalau orang itu tawadhu, ya, dia tidak pandang kedudukan dirinya itu bagaimana. Dia mudah bergaul, mudah merakyat gitu. Kalau itu dengan orang-orang baik, dia masuk di situ walaupun itu dia di kalangan orang-orang yang di bawah dia. Orang-orang tawadhu. Orang tawadhu tidak ingin dirinya itu diagungkan berlebihan, enggak. Nah, kemudian kita diajarkan lagi adab berbicara. Waqdud min sautik, inna ankaral aswati la sautil hamir. Dan lunakanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Saya dikatakan, seandainya mengeraskan suara dianggap ada faedah dan manfaat, tentu tidak dinyatakan secara khusus dengan suara keledai. Yang sudah diketahui jeleknya dan menunjukkan kelakuan orang bodoh. Ya. Dan suara keledai itu dianggap jelek, contoh yang disebutkan dalam hadis. Apabila kalian mendengar ayam jantan berkokok di waktu malam, maka mintalah anugerah kepada Allah, karena sungguhnya ia melihat malaikat. Namun apabila engkau mendengar keledai meringkik di waktu malam, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, karena sesungguhnya ia telah melihat syaitan. Ini menunjukkan aturlah suara ketika berbicara, termasuk juga ketika menasihati anak. Jangan sampai anak bersuara keras di hadapan orang tuanya sendiri. Ini adab yang kadang dilupakan oleh anak-anak kita saat ini. Ya, ini perlu diajarkan pada anak. Ya, selain kalau orang tua ngajak bicara, dia fokus melihat apa yang dibicarakan orang tua. Kemudian suara di hadapan orang tua juga tidak boleh dikeraskan. Yang terakhir ini yang tidak terdapat dalam ayat, Allah pasti menjaga titipan. Imam Ahmad berkata, telah menceritakan pada kami Ali bin Ishaq, ia berkata, telah menceritakan pada kami Ibnul Mubarak, ia berkata, telah menceritakan pada kami Sufyan, ia berkata, telah menceritakan padaku Nahsyal bin Majma' ad-Dhabi, ia berkata, dari Ibnu Umar, ia berkata, Nabi SAW bersabda, Inna Luqman al-Hakim kana yaqulu inna Allah idza studi'a syai'an hafizahu. Dalam hadis riwayat Ahmad ini disebutkan Luqman al-Hakim pernah berkata, sesungguhnya Allah jika dititipkan sesuatu padanya, pasti Allah akan menjaganya. Dan ini ayah bunda biasa pahami ini atau amalkan ini ketika pergi safar. Rasulullah SAW itu kan ketika berpisah ya, dengan ini ketika pergi berangkat safar ya. Kemudian disebutkan doanya ya, jika hamba sebagaimana yang diajarkan dalam doa ketika safar ya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW itu katakan ketika berpisah denganku, berarti dengan Abu Hurairah di situ. Beliau berkata, jadi yang safarnya mengucapkan pada orang yang ditinggal, astaudi'akallah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Aku menitipkan engkau pada Allah yang tidak mungkin menyia-nyiakan titipannya. Ini sama dengan doa tersebut. Kalau manusia dititip itu bisa lalai dengan barang tadi. Namun kalau kita titipkan sesuatu pada Allah, suami kita pergi, ya, atau anak kita itu mondok di pesantren, ya, Allah akan jaga. Kalau kita serahkan pada makhluk, bergantung pada makhluk, percaya pada benda-benda tertentu, Allah akan membuat kita bergantung pada makhluk. Allah lepas, tidak menolong kita. Maka kalau mau Allah itu menolong kita, bergantunglah pada Allah. Tawakallah penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berakhir nasihat-nasihat dari Luqman dengan 9 poin yang tadi telah dijabarkan secara ringkas. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan penuh manfaat dan faedah. Silahkan setelah ini digunakan untuk tanya jawab. Monggo, ada waktu sekitar 15 menit.
Coba nyalakan sound sudah. Sabar. Silakan jika ada yang mau bertanya. Semoga. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Error internet di rumah, Insya Allah. Baru agak pagi karena mendung, jadi agak error internet Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah, Alhamdulillah sudah kita ini ya benar pemaparan yang Insya Allah pesan Luqman terhadap anak nasihat ini sampai Allah abadikan dalam Al-Quran. Ini membuat dampak yang luar biasa terhadap kehidupan. Terus saat ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk kan. Siap. Yang pertama dari Binda, ini ingin bertanya perihal syirik yang halus tadi. Kadang mungkin nggak terasa gitu kan. Kadang lewat ucapan atau lewat hal-hal kecil gitu yang orang mungkin kadang menganggap itu biasa. Tapi ketika ditelusuri ternyata itu termasuk dari kesyirikan. Ini tips cara menghindari hal-hal seperti ini itu seperti apa saja? Baik. Syirik yang samar itu diantara contohnya adalah riya. Riya itu kenapa disebut samar? Orang lain tidak tahu, kita yang berbuat yang tahu gitu. Niatan kita bukan untuk Allah, namun niatan kita cari pujian, pingin dipandang orang, pingin didengar orang gitu. Niatnya sudah tercampur antara niatan pada Allah dengan niatan pada selain Allah, sehingga riya ini termasuk syirik. Walaupun para ulama itu katakan masuk syirik asgar, syirik kecil. Nah, kan riya itu artinya ingin nampak. Berarti solusinya adalah jangan sampai nampak amalan tadi. Maka para ulama itu menyebutkan bagaimana langkah-langkah orang itu bisa ikhlas. Cari ridho Allah dengan ikhlas. Maka di antara kiatnya, ya walaupun kiat-kiat yang lainnya begitu banyak ya, jaga amalan itu jangan sampai ditampakkan kecuali ada kebutuhan atau ada alasan harus ditampakkan. Kalau ada amalan kita bisa jadikan rahasia, bagusnya dijadikan rahasia kecuali ada alasan. Alasannya misalnya ini amalan wajib, atau alasannya ini amalan yang harus dilakukan di hadapan orang banyak seperti sholat berjamaah, atau tujuan untuk memberi contoh pada orang lain. Nah, nanti kembali semua kepada masalah niat. Maka di antara kiat ikhlas itu adalah ada amalan yang dijadikan khafi, sembunyi-sembunyi. Maka ini akan lebih menjauhi kesyirikan, terutama riya tadi. Walaupun nanti ada kiat-kiat yang lainnya lagi untuk mengatasi riya, mengatasi syirik tadi. Wallahu a'lam. Baik, Bunda, semoga terjawab pertanyaannya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya. Ini ada orang tua bertanya, Ustaz, memang tidak sejak kecil memang tidak dibiasakan, orang tua sudah membiasakan untuk membangunkan ketika subuh, sehingga ketika sudah balik itu susah anak untuk terbiasa bangun subuh. Yeah. Kadang di nasihati agak susah gitu kan, di ini karena memang mungkin sudah merasa dewasa gitu ya, tidak mau diganggu gitu urusannya. Akhirnya masukannya itu harus seperti apa saja, memberikan masukannya gitu kepada anak yang sudah balik, cuman agak susah nih untuk bangunnya. Maintenance itu lebih mudah, artinya kita itu jaga sesuatu, dirawat itu lebih mudah kalau dilakukan sejak awal dulu daripada ketika rusak baru kemudian dia maintenance itu. Kendaraan saja kayak begitu, itu kita mikirnya. Kita kadang mikirnya misalnya, AC ini rusak, ini kapan saya perawat? Ya, baru nanti mikir, iya saya kurang perawatannya, maka AC itu dia kasih perawatan intens tiap bulan. Nah, ini harus ada perawatan khusus nih. Itu baru orang itu memikirkan untuk merawat baik-baik barang tersebut. Ini untuk masalah barang, atau kalau ini pada kendaraan, untuk kendaraan. Maka seharusnya kita terapkan pada anak lebih daripada itu, bukan seperti memaintain saja tadi ketika sudah rusak. Ya, memang ada yang orang tua sejak dulu sudah perhatian pada anaknya. Dia bangunkan subuh, bahkan contoh itu langsung dari orang tua yang bangun duluan, terus bangunkan anak.
Maka anak akan termotivasi karena orang tua sudah mencontohkan dari awal. Orang tua bangun tahajud dulu, kemudian mau dekati subuh bangunin anak, atau pas azan subuh bangunin anak, kan gak masalah kan, dia tidak harus tahajud juga kan. Nah sekarang masalahnya kalau sudah telat, anak sudah SMP, anak sudah SMA, atau bahkan kuliah gitu, baru sekarang orang tua punya kesadaran untuk nasihati anak ya, maka yang langkah dia lakukan adalah tetap nasihati. Langkah nasihati itu yang mulai dari lemah lembut dulu, punya ilmu, sampaikan momen yang pas. Namun kadang ya dikejar-kejar terus anak itu, ya memang resiko nasihat seperti itu. Kadang nanti karena dinasihati berulang-ulang, anak itu bosan, anak itu capek dengarnya. Namun dengan seperti ini dia akan sadar sendiri, walaupun awalnya dengan keterpaksaan. Memang kewajiban itu terpaksa. Ingat ya, namanya kewajiban itu bukan sukarela, kewajiban itu terpaksa. Namun ada yang sudah terpaksa dari awal itu terpaksa untuk lakukan, pelan-pelan dia sadar sendiri. Akhirnya seperti kita sudah terbiasa sholat 5 waktu, ya sudah, saya jadi butuh, bukan terpaksa lagi. Maka tetap orang tua nasihati, doa terus dikencangkan lagi, ditambah lagi untuk anak. Tambah poin penting lagi, orang tua harus jadi contoh. Jangan pengen anak baik, orang tua pun tidak ingin jadi baik gitu. Harus awalnya contoh dari orang tua. Sa'id bin Musayyib itu, dia mencontohkan pada anaknya, cuma dengan dia itu rajin tambahkan amalan sholat sunnah. Dia sampai katakan pada putranya, saya ini nambah sholat sunnah ini cuma gara-gara kamu saja. Bisa jadi maksudnya adalah kamu biar contoh ini. Atau biar jadi juga anaknya itu lebih dijaga oleh Allah, karena orang tua ya lakukan sholat sunnah ini ikhlas karena Allah, supaya Allah jaga anaknya. Jadi memang masalah parenting, masalah pendidikan pada anak itu sebenarnya poin pentingnya kembali lagi pada orang tua. Jangan hanya fokus pada mendidik anak saja, orang tua juga mesti dididik. Maka ketika kita mengajari anak, nanti ayah bunda bisa praktekkan juga pada yang lainnya ya. Ketika mendidik anak itu pasti juga mendidik orang tua sekaligus. Nah, maka dapati dua-duanya. Sehingga siapa yang fokus, misalnya ada ustadz, ada kiai yang fokus mendidik anak, pasti juga dia mendidik orang tua. Maka kalau mau ini jalan sama-sama, anak jadi baik, orang tua juga jadi baik, orang tua juga jadi suri tauladan di rumah. Kalau seperti itu insya Allah anak jadi baik, orang tua juga jadi baik, sama-sama semuanya ke jannah nantinya. Wallahu a'lam. Monggo berikutnya. Baik, Ustaz. Jadi memang intinya pencontohan, Ustaz ya. Pencontohan itu, teladan itu paling penting. Iya. Ustaz, ini ada, saya bacakan 2 pertanyaan sekaligus tadi yang memang masih sama-sama gitu. Iya. Masih kelihatan. Yang pertama, Ustaz, saya ingin tahu bagaimana cara yang lebih efektif agar anak mungkin lebih senang dengan sholat dan kemudian menghafal Quran. Kemudian pertanyaan yang masih berhubungan yaitu sejak usia berapa sih Ustaz anak itu mulai diajarkan misalkan tentang diajarkan mengaji, sholat, beribadah kepada Allah? Apakah bisa dipaksa sejak misalkan usia 2 atau 3 tahun? 2-3 tahun itu usia mereka malah main-main lebih banyak ya. Jadi cuma selingan aja ya. Jadi kalau mau fokuskan dia pada hafalan juga sulit. Tapi bisa saja anak ini ketika kecil itu dengar kakaknya, kalau punya kakaknya itu yang hafalan, dia terbiasa dengar gitu. Dengar saja nanti dia akan mudah untuk menghafal. Biasanya anak-anak ini lebih senang mendengar, kemudian lebih bisa tiba-tiba hafal itu karena lihat yang lain, ayah bundanya itu hafal atau kakak-kakaknya itu hafal. Kalau mau bisa saat dia itu sudah bisa ini mengucapkan huruf-huruf atau bisa mengikuti ya. Itu usia PAUD atau TK itu sudah bisa masuk. Ya, PAUD atau TK itu sudah bisa masuk untuk itu. Namun ingat, yang mungkin kita bisa perbaiki bersama, ya, menghafal itu bukan hanya jadi suatu target ketika kecil. Kekurangan kita adalah kita fokus mengejar anak itu tahfidz, tetapi kita tidak fokus bagaimana menjaga tahfidz itu tetap terjaga setelah dia itu hafal.
Coba saja nanti bisa dibuktikan kepada yang sudah jadi penghafal Al-Quran atau dihafal berapa juz. Tanya saja, mungkinnya itu berapa juz? Mungkin itu kemantapan dalam menghafal ya. Saya yakin sedikit yang mungkin 30 juz. Mungkin 30 juz itu bagaimana? Dia baca ayat itu sama seperti dia baca Al-Fatihah. Nah itu mungkin itu. Kita kadang fokus pada satu ini, sedangkan anak tidak terjaga itu hafalannya tadi. Sudah hafal ketika usia SD SMP misalnya, setelah itu sudah lepas saja. Padahal Nabi SAW itu katakan hafalan itu mau terjaga seperti unta itu ya diikat. Jadi kalau pilihan kami sendiri ya, usia kecil kayak begini, biar mereka senang dulu. Termasuk SD juga gitu. Kalau mereka mau hafal gitu. Nah, mungkin bisa lebih fokus ketika mereka itu SMP sudah bisa berpikir gitu ya. Sudah bisa mau punya kesadaran sendiri. Nah, sedangkan kecilnya tadi dia sudah punya modal, misalnya modal 2 juz, 3 juz, dan itu bisa dilakukan. Sedangkan kalau sholat ya terkait dengan hafalan, dia pentingkan hafalan Al-Fatihahnya harus benar. Kemudian hafalan surat-surat lainnya juga harus benar di situ. Misalnya surat-surat pendek ya. Tapi dia fokus Al-Fatihah tidak boleh salah. Ya. Salah ini yang fatal adalah kalau sampai merubah makna. Kalau sampai merubah makna, Al-Fatihah jadi salah, maka sholat jadi salah juga karena rukun tidak terpenuhi. Nah, jadi bisa fokus memang pada hafalan, tapi ada masa nanti mereka bisa lebih fokus, itu baru ditekankan. Namun kalau masa anak-anak, mereka masa untuk senang-senang main-main, maka cuma sekadar senang saja. Atau orang tua bisa membantu mereka itu dengan cara menuntun. Menuntun itu gimana? Bunda itu baca, anak ikuti. Atau ayahnya baca, anak ikuti gitu. Itu lebih memudahkan mereka dan lebih membuat mereka tertarik dibandingkan mereka duduk, fokus, baca Al-Quran sendiri, dengan murotal sendiri. Ya, beda kalau ayah bundanya yang talkinkan atau tuntun anak itu menghafalkan Al-Quran. Wallahu a'lam. Silakan selanjutnya lagi ada? Sinyal kayaknya. Ya, silakan. Saya sambung sebentar, Ustaz. Ya, silakan. Ada yang mau raise hand satu? Iya, silakan. Mungkin dari Bunda Amelia dari Padang ya. Silakan Bunda Amelia. Langsung pertanyaannya aja. Bukan sini sinyalnya. Ya, monggo. Silakan. Bismillah, Bunda Amelia, silakan bertanya. Apa internet di Anda sebetulnya ini apa? Agak low. Iya. Dan ada gerimis, jadi agak low. Bunda Yuni dari Jepang mungkin bisa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang saya mau tanyakan nih, saya kan agak khawatir ya dengan anak-anak saya yang di Indonesia ini kan pondok nih Ustadz. Iya. Nah kalau seminggu sekali itu kan pulang ya, karena pondoknya itu aturannya seminggu sekali itu pulang gitu. Iya. Jadi orang tua juga bantu mendidik gitu, mengawasi. Nah sedangkan saya ini kan di Jepang nih. Nah anak-anak saya kan pulangnya itu pasti ke rumah ibu saya nih. Dan di rumah ibu saya itu memang dari kecil itu saya berserta anak-anak yang lain sampai sekarang menikah, sampai sekarang punya anak, orang tua saya
ngajarin ibadah itu penting gitu. Jadi anak-anak yang sekarang pun banyak yang nggak sholat, yang kayak ibadah-ibadah itu nggak diingatkan gitu sampai sekarang pun gitu. Itu saya punya kekhawatiran. Itu bagaimana ya Ustadz? Itulah Bu, ini pendidikan pada anak memang butuh pengawasan juga. Jadi kalau dilepas seperti itu ya anak masih sulit untuk diajak ibadah. Dia nanti sadarnya cuma ketika di pondok saja, pondok sholat. Ketika pulang dari pondok ya sudah nggak ada yang ngawasi lagi. Lepas dari guru nggak ditanyain juga, ya sudah lepas saja gitu. Ya mungkin kalau tugasnya ya dua pilihan, ibu ya di Indonesia atau ibu pantau terus dari jauh ketika mereka itu pulang ke rumah. Wallahu a'lam. Gitu Bu. Baik Ibu, Bunda Amelia, semoga jelas. Ustaz Afwan, ini internetnya WA-nya mati-mati, udah luang insyaallah. Ya mungkin satu lagi ya silakan. Satu pertanyaan terakhir Ustaz ya, insyaallah. Ustaz, ini ada dalam budaya Aceh itu ada yang namanya pesijuk. Apa itu? Itu dalam bahasa Indonesia tepung tawar. Apa ya, mungkin kayak syukuran mungkin ya. Kalau misalnya beli sesuatu itu sebagai rasa terima kasih itu ngadain syukuran tuh Ustaz. Oh ya, ini ada membeli rumah atau masuk ke rumah baru ya? Ya. Betul, seperti itu kendaraan. Seperti itu boleh dilakukan Ustaz apa tidak itu? Dan kalau misalnya boleh, ya kalau misalnya tidak itu tanda-tandanya apa gitu ya misalnya? Kalau tidak, selama tidak ada ritual syirik macam-macam ya, dan juga tidak ada bacaan-bacaan tertentu, boleh dilakukan. Misalnya ada syukuran masuk rumah baru gitu. Yang ngundang teman-teman saja, datang ngundang Pak Ustadz untuk ngisi, terus makan bersama, tidak ada masalah karena tidak dihususkan dengan amalan-amalan tertentu. Cuma ya untuk tausiah, bagaimana bisa manfaatkan rumah ini selanjutnya, Ustadznya kan tahu isinya itu bagaimana. Nah itu lebih baik. Namun kalau ini cuma ngundang makan-makan saja malah tidak ada apa-apa di situ ya. Yang masalah itu kalau ada ritual-ritual kesyirikan, ada sesaji dan semacamnya, nah itu baru jadi problem. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Syukran jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas pemaparan pada pagi hari ini. Insyaallah semoga ayah dan bunda bisa mendapatkan sesuatu yang bisa untuk nantinya dipraktekkan lagi untuk kehidupan yang lebih baik. Insyaallah Ustaz, jazakumullah khairan katsiran sekali lagi Ustaz untuk pemaparan ini. Mungkin ada 1 atau 2 menit closing statement Ustaz. Ya. Jadi alhamdulillah pada siang ini kami bisa berbagi dengan jamaah yang mudah-mudahan bawa berkah. Dari sisi kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik, kuncinya adalah tetap ada pendidikan yang baik untuk anak kita, tetapi jangan lupakan suri tauladan, contoh dari orang tua sendiri itu sangat-sangat penting untuk menjadikan anak-anak kita menjadi lebih baik ke depannya. Demikian, mudah-mudahan Allah karuniai anak-anak kita juga qurrata ayun, menjadi penyejuk mata bagi kita semuanya. Demikian.